Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, serta nikmat yang selalu memberikan saya kesehatan dan semangat sehingga saya dapat berkarya dalam bidang pendidikan, yang mana mudah-mudahan berguna untuk pembangunan di daerah dan di negeri ini. Perkenalkan, nama saya adalah Trufi Murdiani dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Saat ini saya adalah dosen tetap pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk dosen nasional 0225067501. Sebagai dosen nasional, jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor yang saya peroleh pada tanggal 24 Mei tahun 2023 dari LLDikti 2 wilayah Sumatera bagian Selatan. Dan jabatan fungsional saya sebelumnya adalah asisten ahli yang saya peroleh pada tanggal 1 Agustus tahun 2019. Di mana pada saat ini masa kerja saya dari jabatan fungsional saya yang pertama adalah 4 tahun. Adapun kompetensi saya adalah dalam bidang sosial media dan digital communication, yang mana ini linier dengan S2 saya. Dan saya juga telah mengikuti pelatihan bersertifikat dari Multimetrics dalam bidang digital marketing. Pada program studi Bisnis Digital FEB, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana saya beberapa kali memenangkan hibah pembiayaan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari institusi saya. Tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat saya dalam 3 tahun terakhir ini adalah komunikasi dan promosi media sosial sebagai pemasaran digital. Saya juga beberapa kali memberikan pelatihan tentang digital marketing sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, yaitu di beberapa sekolah lanjutan tingkat atas dan UMKM di kota saya, Bandar Lampung. Sedangkan dalam bidang pengajaran, di program studi bisnis digital, saya mengampu mata kuliah yaitu statistika bisnis, teori ekonomi, e-commerce, komunikasi bisnis, desain berpikir dan inovasi, capital digital market for business, social media and digital communication, managing digital organization, search engine optimizing, dan social media marketing. Yang mana untuk mata kuliah sosial media marketing akan saya tampilkan pada video ini. Mata kuliah sosial media marketing ini adalah mata kuliah wajib pada konsentrasi atau peminatan digital marketing pada kurikulum MBKM di program studi bisnis digital. Mata kuliah sosial media marketing ini berbobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini terdapat di semester 5 pada konsentrasi digital marketing, yang mana persyaratannya adalah telah lulus mata kuliah yaitu Design Thinking and Innovation serta mata kuliah digital marketing. Jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semesternya adalah 16 kali pertemuan, di mana salah satunya adalah ujian tengah semester dan juga salah satunya adalah ujian akhir semester, baik ujian teori maupun ujian praktek. Pada setiap pertemuan perkuliahan, saya menerapkan metode pengajaran dengan sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yakni pada setiap pertemuan perkuliahan, saya membuka perkuliahan dengan memberikan salam, menyapa mahasiswa, dan memberikan mahasiswa motivasi serta inspirasi sebelum memulai perkuliahan. Selain itu, saya juga mereview materi perkuliahan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, saya menyampaikan materi perkuliahan dengan sistem delivery, misalnya sistem ceramah, yang dibantu dengan menampilkan materi dengan tampilan pada PPT. Kemudian saya juga membangun interaksi dengan mahasiswa, baik melalui forum tanya jawab, diskusi, maupun membahas analisis tentang case study yang sedang terkait dengan materi perkuliahan yang saat itu sedang dibahas. Kemudian saya juga memberikan assessment,
yaitu untuk mengevaluasi apakah materi yang saya ajarkan pada saat itu sudah mencapai tingkat ketercapaian kepada masing-masing mahasiswa. Sehingga dengan demikian mahasiswa dapat memahami perkuliahan saya yang saya sampaikan, baik mengenai pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, maupun juga mengenai sikap yang mana sesuai dengan CPL dan CPMK untuk mata kuliah yang sedang saya angkut tersebut. Dengan 16 kali pertemuan di mana 2 diantaranya adalah UTS dan UAS, mata kuliah sosial media marketing ini saya sampaikan dengan struktur materi dan bahan kajian, yaitu pertemuan pertama Introduction and Social Media Landscape, yang kedua Social Media Strategy, ketiga Social Media Planning, keempat Social Media Analytics, kelima Social Media Measurement, keenam Content Strategy atau Content Management, dan ketujuh Social Media Networking yaitu LinkedIn dan Twitter. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan selanjutnya Social Media Networking untuk YouTube and live streaming. Selanjutnya Social Media Networking untuk Facebook and Business. Selanjutnya Social Networking untuk Instagram. Selanjutnya Social Networking untuk TikTok. Selanjutnya Paid Social Media Marketing atau Advertising. Selanjutnya Jobs in Social Media Marketing and Social Media Advertising. Selanjutnya Call and Influencer Management, dan yang terakhir UAS. Di mana CPMK mata kuliah Sosial Media Marketing ini adalah pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pentingnya sosial media dan perkembangannya. Kedua, membedakan dan menggunakan platform-platform sosial media untuk kepentingan komunikasi, informasi, dan periklanan maupun bisnis. Ketiga, menggunakan sosial media untuk mendorong promosi bisnis level usaha kecil. Dan keempat, membuat, mengelola konten sosial media disertai penguasaan strategi mempublikasikannya di platform sosial media. Dalam video singkat mengenai aktivitas Tridharma saya bidang pendidikan ini, saya mengajar sosial media marketing pada pertemuan keempat dengan materi tentang sosial media analytics, di mana sub CPMK pertemuan keempat ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasikan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis sosial media untuk keperluan marketing. Pada mata kuliah ini saya menggunakan beberapa referensi, baik buku-buku, jurnal, materi dari internet, maupun peraturan pemerintah dan undang-undang yang terkait. Di antara buku-buku yang saya pakai adalah yang pertama Social Media ROI, Mengelola, Mengukur, dan Penggunaan Sosial Media pada Organisasi Anda, karangan Olivier Blanchard, tahun 2015. Yang kedua, New Wave Marketing, karangan Hermawan Kartajaya, tahun 2008. Ketiga, Facebook Marketing, Designing Your Next Marketing Campaign, karya Justin Levy, tahun 2010. Keempat, 301 Ways to Use Social Media to Boost Your Marketing, karya Morgan Kaufman, Elsevier, and Catherine Parker, tahun 2015. Serta kelima, Undang-Undang Informasi dan Transaksi ITE, tahun 2008. Dalam mengajar, saya menggunakan teknologi dan peralatan pendukung berbasis ICT, serta aplikasi internet seperti menggunakan aplikasi Quizzes untuk assessment, menggunakan aplikasi desain untuk membuat materi menjadi atraktif seperti PPT, Canva, PowerPoint, Prezi, dan video singkat pembelajaran. Beberapa video singkat saya tentang materi perkuliahan juga bisa ditonton di YouTube channel ini. Saya juga menggunakan beberapa digital tools untuk pengumpulan tugas oleh mahasiswa saya. Selain pengumpulan secara digital melalui e-learning yang dimiliki Dharma Jaya, saya juga menggunakan Siakat Dharma Jaya yang menggunakan Moodle. Selain itu, saya juga menggunakan akun media sosial untuk pengumpulan tugas, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Untuk pengumpulan tugas, selain itu juga mahasiswa mengumpulkan melalui Google Form dan juga Linktree. Hal ini saya gunakan untuk membiasakan mahasiswa agar akrab dengan aplikasi atau platform digital untuk mendukung pembelajaran dan juga untuk paperless. Persentase penilaian adalah sebagaimana mengikuti ketentuan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu presensi 20%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan etika 20%. Bapak Ibu Asesor,
Share Dos Smart serta subscriber semuanya. Berikut ini adalah video tridharma saya sebagai dosen dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah Sosial Media Marketing pertemuan keempat. Selamat pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua kita selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita memulai lagi kuliah kita, mata kuliah Sosial Media Marketing. Hari ini adalah kita masuki pertemuan minggu keempat ya. Nah, mata kuliah ini itu ber-SKS, 4 SKS, dan hari ini kita akan mempelajari tentang Social Media Analysis. Nah, Social Media Analysis yang akan kita pelajari pada hari ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah definisi-definisi, kemudian macam-macam dari sosial media. Selanjutnya adalah Social Media Analysis untuk marketing. Kemudian dilanjutkan dengan pentingnya Social Media Analysis dan juga riset sosial media serta analisa kompetitor. Apa saja sih itu? Nah, kita hari ini akan memulai perkuliahan dengan memulai mereview sedikit pelajaran-pelajaran atau kuliah-kuliah kita di minggu yang lalu sedikit saja. Nah, untuk itu mungkin ada baiknya kita bisa menyimak video berikut ini. Media sosial adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah discuss network. Discuss network adalah media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Google Talk, Skype, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga adalah share network. Share network adalah media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, YouTube, dan lain-lain. Media sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhubung ke seluruh dunia. Yang kedua, terjalin komunitas. Yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Yang keempat, terciptanya peluang bisnis online. Media sosial juga memberikan dampak negatif, di antaranya yang pertama, menjadi lupa waktu. Yang kedua, meningkatnya tingkat kejahatan. Yang ketiga, maraknya cyberbullying. Yang keempat, meningkatnya penipuan online. Jadi, manfaatkanlah media sosial kalian dengan bijak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kita kemudian lanjut ke perkuliahan kita yang hari ini, yaitu Social Media Analysis atau analisis sosial media. Nah, sosial media itu perlu kita analisis, gitu ya. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu kenapa kita harus mengetahui apa saja definisi dari social media analysis itu, khususnya untuk kebutuhan marketing bisnis kita. Nah, di sini kita mau membahas tentang apa saja yang perlu diketahui dari definisi-definisi batasan-batasan menganalisis sosial media. Maka kita bisa melihat di sini ada sebuah infografis mengenai posisi-posisi atau positioning dari masing-masing sosial media yang umumnya seringkali digunakan untuk melakukan marketing atau branding dan juga promoting. Nah, yang paling terbanyak itu adalah kelima sosial media ini, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok. Masing-masing dari sosial media ini mempunyai positioningnya masing-masing, gitu ya. Misalnya, kita bisa membagikan berdasarkan fitur untuk marketing. Fitur untuk marketing ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, itu berbeda-beda. Walaupun ada beberapa fitur yang mirip-mirip. Contohnya, untuk Facebook itu ada fitur untuk membagikan konten atau share konten. Ada yang untuk marketplace, ada yang untuk live, ada yang untuk story. Ada yang juga untuk streaming, ada juga yang menggunakan hashtag, gitu ya. Jadi nanti ketika kita memposting konten di Facebook, kemudian ada hashtagnya,
dalam copywritingnya itu ada hashtagnya, maka itu ketika diklik akan nge-link atau akan membawa kita ke hashtag yang sama, yang hashtagnya sama, ke sosial media lain yang mempunyai hashtag yang sama, seperti itu. Nah, begitu juga hal yang sama jika itu dilakukan oleh follower kita, gitu ya, atau user yang lain. Ketika ada hashtag dari postingan kita, kemudian diklik oleh user yang lain atau follower kita, maka follower itu akan diajak untuk ke sosial media lain yang punya hashtag yang sama. Begitulah antara lain fitur-fitur yang bisa mempositioningkan dari akun sosial media tersebut untuk bisa dimanfaatkan sebagai hal-hal yang bisa dianalisis untuk keperluan marketing. Begitu juga untuk usia followernya. Jadi dari Facebook, dari YouTube itu usia-usia followernya itu berbeda-beda ranknya atau batasannya. Selanjutnya positioning sosial media dalam hal konten itu juga ada yang mempunyai spesifiknya. Misalnya YouTube itu spesifiknya adalah pada video, ya, konten berjenis video. Kemudian Instagram itu spesifiknya membagikan video, foto, infografis dan sejenisnya, termasuk juga Reel yang sekarang saat ini sedang booming. Dan begitu seterusnya. Sedangkan Twitter itu adalah jenis sosial media yang fokusnya adalah membagikan microblog gitu ya, atau semacam blog tapi versi kecilnya, versi light-nya. Seperti itu ya. Dan juga TikTok itu juga punya spesifikasinya, biasanya dia itu kuat di membagikan video dan juga short movie dan begitu seterusnya. Kemudian sosial media marketing platform itu juga bisa kita lihat sebagai suatu kekuatan sosial media yang mana dia itu bisa digunakan untuk marketing. Nah, dengan kita menentukan atau melakukan analisis berdasarkan orangnya gitu ya, atau pengikutnya, dan juga kontennya, dan juga strategisnya, dan juga kondisi-kondisi yang lain, maka itu akan memudahkan kita untuk memanfaatkan sosial media itu untuk kebutuhan atau keperluan marketing. Jadi hal-hal yang tadi kita mulai lakukan atau kita bagi-bagikan tadi itu dari jenis fiturnya, dari usia followernya, dan dari kondisi-kondisinya, dan juga dari peruntukan strateginya, itu sudah termasuk kita sudah melakukan analisis terhadap apa? Analisis terhadap sosial media, khususnya platform sosial media, baik itu Facebook, YouTube maupun Instagram dan lain-lainnya, termasuk juga TikTok dan Twitter. Itu kita sudah termasuk melakukan analisis yang berguna untuk keperluan marketing, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan analisis juga, maka di Facebook, di YouTube dan di Instagram ini juga kita bisa membagikan postingan-postingan yang nantinya itu bisa nge-link juga ya, atau bisa terkoneksi dengan akun-akun yang lain yang kita miliki gitu ya. Nanti kita bisa setting seperti itu, sehingga itu akan memudahkan kita sebagai user atau sebagai orang yang sedang melakukan marketing, yang punya usaha, punya bisnis, untuk membuat postingan. Cukup satu kali posting itu sudah bisa dipublikasikan atau dipublish di beberapa sosial media yang memang sudah kita setting untuk saling nge-link atau saling terintegrasi, seperti itu. Nah, kemudian ini juga adalah platform-platform sosial media baik Twitter, LinkedIn dan juga TikTok yang juga punya kategori dan karakteristik masing-masing untuk masing-masing jenis followernya, usianya, usia penggunanya, dan juga strategi serta konten-kontennya. Nah, ini termasuk sudah kita melakukan analisis, sehingga kita bisa menyimpulkan definisi social media analysis itu adalah apa sih, seperti itu ya. Nah, jadi social media analysis itu adalah hal-hal yang dilakukan yang konteksnya adalah untuk mengumpulkan data atau mencermati ya data-data
yang ada di platform sosial media yang kebutuhannya adalah untuk mendukung marketing kita. Ya, marketing itu seperti kita ketahui di dalamnya ada promoting gitu ya, ada branding dan juga ada menyampaikan informasi, termasuk juga nanti di akhirnya ada selling. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dan mensukseskan kegiatan itu, maka kita perlu tuh dukungan data-data, media-media atau sarana-sarana yang akan kita gunakan untuk marketing kita itu. Maka marketing kita itu akan sangat bisa kedepannya sukses atau tidaknya tergantung dari platform yang kita pilih, gitu ya. Karena masing-masing sosial media itu punya karakteristiknya masing-masing. Seperti itu tadi ya, perbedaan usia followernya TikTok dengan perbedaan usia followernya Facebook itu beda. TikTok itu followernya cenderung masih generasi-generasi muda, milenial, kaum anak-anak remaja, termasuk anak-anak di usia 10 tahun itu termasuk followernya TikTok. Tapi Facebook karakteristiknya adalah mereka-mereka yang sudah usia dewasa ke atas. Nah, kita juga harus mengetahui itu. Itulah yang disebutkan dengan atau itu adalah yang merupakan hal-hal yang termasuk analisis sosial media. Jadi sosial media yang seperti apa itu kita analisis terlebih dahulu untuk kemudian kita manfaatkannya sosial media itu untuk mendukung aktivitas marketing kita. Seperti itu ya. Sampai sini saya harapkan paham seperti itu ya. Kemudian kita lanjut dulu sedikit untuk membantu proses analisis ini, maka menggunakan beberapa aplikasi itu juga sangat memudahkan. Ya, aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita melakukan analisis. Contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis adalah misalnya Google Analytics. Seperti itu ya. Di Facebook juga seperti itu. Bisa kita melakukan analitik. Tapi selain di Google itu selain ada Google Analytics, kita juga bisa menggunakan Google Trends. Di mana dari Google Trends itu kita bisa melihat kondisi yang saat ini sedang tren, termasuk juga sedang di posisi mana atau di kota mana bisnis sejenis dengan bisnis kita itu saat ini sedang banyak disukai. Seperti itu. Jadi ada tool-tool atau aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kegiatan menganalisis kegiatan marketing kita. Nah, selanjutnya analisis media sosial itu kan sangat dibutuhkan. Nah, tapi kenapa itu sangat dibutuhkan? Ya karena yang paling pertama adalah karena itu bisa membantu melacak kegiatan dari promosi kita. Kemudian yang kedua, kegiatan analisis itu sangat-sangat membantu divisi pemasaran di pemasaran yang offline ya, pemasaran yang memang benar-benar konvensional. Itu sangat terbantu dengan adanya analisis sosial media ini karena kita langsung bisa tahu bagaimana kondisi daripada kompetitor kita, terutama kompetitor yang produk-produknya sejenis dengan produk kita. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi dari materi kita yang tadi kita sudah pelajari. Tapi sebelum kita evaluasi, mungkin saya ingin tahu lebih dulu dari kalian semua, kira-kira kalian ini ada yang ingin didiskusikan atau kalian ini ada yang ingin ditanyakan seperti itu dari penjelasan-penjelasan tentang materi mengenai analisis sosial media. Ya, baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Nama saya Farel Arta, saya ingin bertanya, mengapa hashtag itu perlu dianalisis? Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa hashtag itu perlu dianalisis? Ya, karena hashtag itu bisa menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dari marketing produk kita. Dengan adanya hashtag itu, maka kita bisa mengetahui itu ya. Ketika kita klik di hashtag itu, maka akan tersambung dan terkoneksi dengan sosial media lain yang juga memuat hashtag yang sama dengan kita. Sehingga itu akan memudahkan follower kita untuk mengetahui kita itu berada di mana sih dalam hal posisi sedang trending atau tidaknya pada saat itu. Begitu ya, makanya hashtag itu perlu dianalisis. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pentingnya analisis yang dilakukan untuk sosial media kita untuk keperluan marketing. Nah, lalu tadi kita sudah mempelajari juga ada 6 aspek yang perlu dilakukan saat kita meriset ya,
riset untuk analisis sosial media untuk keperluan marketing. Nah, saya butuh dari 6 itu 3 aja aspek yang perlu dilakukan saat kita meriset untuk analisis sosial media untuk marketing. Bisa bantu saya menjelaskan 3 hal dari aspek tersebut? Baik Bu, izin menjawab. 3 di antara yang sangat penting itu ada schedule, kompetitor, target audience. Iya, benar sekali ya Revan ya, itu tepat sekali. Jadi 6 di antaranya itu adalah ya ada target audience, ada kompetitor dan ada schedule. Nah, kita tuh tadi sudah mempelajari tentang menganalisis sosial media. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita hari ini, kita semua absen dulu ya. Untuk itu kita bisa men-scan barcode absensi berikut ini. Silakan di-scan melalui HP Anda masing-masing untuk absensinya. Sudah absen semua ya, jadi ya mahasiswa-mahasiswi? Baik, kalau sudah absen semua, terima kasih sudah absen semua. Terus kita dari tadi sudah mempelajari tentang analisis sosial media, maka kita akan mengevaluasi sedikit. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan, ini ada quizzes. Jadi untuk mengevaluasi sejauh mana kita semua tadi sudah mempelajari itu dan sejauh mana kita sudah memahaminya. Silakan digunakan HP-nya, kita menggunakan quizzes untuk menjawab kuis-kuis berikut ini. Jadi gimana? Udah kuisnya? Udah semua ya? Bagus, bisa semua ya? Ya, alhamdulillah. Berarti sudah kuis, sudah juga kita tadi membahas banyak hal ya tentang hashtag, tentang analisis platform sosial media. Berarti kita sudah mau mengakhiri perkuliahan kita kali ini tentang sosial media analisis. Untuk itu saya berterima kasih juga dan tetap semangat belajarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswi ya. Itulah video pengajaran saya sebagai dosen. Besar harapan saya untuk adanya masukan, saran, kritik, doa dan juga support dari berbagai pihak, khususnya Bapak Ibu Asesor Serdosmart atas ridharma saya yang pada akhirnya akan berguna bagi saya untuk saya aplikasikan di dunia pendidikan yang berguna bagi negeri ini. Saya juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor atas kesediaannya meluangkan waktu dan juga tenaga untuk mengakses saya. Demikian juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, sehingga saya dapat mengembangkan diri dan terus berkiprah di dunia pendidikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun.